Raja bangsa barbar itu begitu kuat sehingga bahkan para pemimpinnya pun terbunuh. Sisanya kehilangan semangat juang. Mundur, mundur, ayo pergi. Di satu sisi, beberapa lawan Luming telah melawan. Beberapa dewa Luming juga mengeluarkan tubuh mereka dan membunuh bangsa barbar di bawah mereka. Adegan ini benar-benar berat sebelah. Meskipun jumlah bangsa barbar besar, mereka dipanen seperti jerami. Banyak bangsa barbar terbunuh. Bangsa barbar melarikan diri ke segala arah. Luming memimpin orang-orang untuk mengejar mereka dengan panik. Kapal perang sepanjang puluhan ribu mil bertempur di mana-mana. Beberapa jam kemudian, pertempuran di kapal perang ini berakhir, dan hampir semua bangsa barbar terbunuh. Luming kembali ke ruang kendali. Kapal perang sebesar ini, andai saja bisa disingkirkan. Gumam Luming, kapal perang terbesar di tangannya hanya sepanjang 1 juta mil, yang beberapa tingkat lebih rendah daripada kapal perang semacam itu. Luming sangat bersemangat. Sesuai aturan, ia akan menyerahkan kapal perang, tetapi Luming tidak tahan. Sayangnya, ukuran kapal perang ini terlalu besar, dan cincin penyimpanannya tidak dapat menampung kapal-kapal perang ini. Wah, gulungan lukisan Jingyu berisi ruang yang sangat besar. Lebih dari cukup untuk mengemas kapal perang sebesar ini. Pada saat ini, iblis tulang mengirimkan suara kepada Luming. Gulungan lukisan Jingyu. Mata Luming berbinar. Ayo kita pergi dari sini dulu. Luming berkata, lalu memanggil kerumunan, mundur dari kapal perang dan keluar dari kapal perang. Sekarang, di kapal perang lain, pertempuran sedang berlangsung. Tidak ada yang akan memperhatikan sisi ini. Pikiran Luming bergerak, dan lukisan Jingyu terbang keluar. Cahaya terang keluar dan menutupi kapal perang. Kemudian, pemandangan yang menakjubkan muncul. Kapal perang yang awalnya besar dengan cepat menyusut, dan akhirnya berubah menjadi pita, terbang ke lukisan Jingyu. Anak buah Luming terkejut lagi. Mereka merasa bahwa Luming benar-benar misterius. Tentu saja, ada harapan samar di hati mereka. Semakin kuat Luming, semakin misterius pula dirinya, yang berarti akan ada lebih banyak prospek di masa depan. Sekarang setelah mereka bergabung dengan Luming, mereka semakin senang melihat Luming semakin kuat. Ayo, kita pergi ke kapal perang lain untuk membantu. Teriak Luming dan membunuh kapal perang lain yang berjarak ribuan mil. Luming tidak akan menyerang kapal perang yang lebih besar. Semakin besar kapal perangnya, semakin kuat pula masternya. Bahkan jika ada master hebat seperti Wan Shen, Luming tidak mau mengambil risiko. Di kapal perang ini, masih berjuang. Orang yang menyerang kapal perang itu adalah orang kuat di kediaman Junhou. Mereka tiba di ruang kendali pusat dan dihadang dengan sengit oleh pasukan barbar. Setelah bertempur selama beberapa jam, mereka masih belum bisa menang atau kalah. Ada begitu banyak tuan di kapal perang ini. Markis dari kediaman Junhou meraung dalam hatinya bahwa ia adalah eksistensi rangkap 3, dewa dan raja, tetapi pihak lain juga memiliki eksistensi rangkap 3, dewa dan raja, menghalanginya. Pasukan barbar lainnya tidak lebih lemah dari para tuan yang dibawanya. Untuk sementara, mereka terlibat dalam pertempuran sengit. Setelah beberapa jam bertempur, kedua belah pihak kalah telak. Pada saat ini, Luming memimpin orang-orang untuk membunuh mereka. Siapa itu? Ketika melihat seseorang datang untuk membunuh, mereka terkejut. Namun tak lama kemudian, mereka melihat Luming dan yang lainnya. Pasukan barbar itu terkejut, dan sosok pria bangsawan dari kediaman Junhou itu, awalnya gembira, lalu mendesah dalam hati. Ternyata dia adalah anggota kantor jenderal. Sang pangeran menggelengkan kepalanya dalam hati. Berapa banyak tuan yang bisa ada di kediaman seorang jenderal, dan ada 2 atau 3 dewa dan pangeran, sungguh luar biasa. Mereka tidak dapat memainkan peran besar dalam situasi keseluruhan. Awalnya, ia mengira itu adalah kediaman Junhou yang lain, atau pasukan dari resimen ke-8 pembasmi barbar. Kau tahan mereka dari samping. Raja dan Markis minum banyak dan meminta Luming untuk menahan orang-orang barbar dari sisinya. Dengan kekuatan Luming, bagus untuk menahan mereka. Untuk apa repot-repot? Bunuh saja mereka. Luming tersenyum. Bunuh mereka. Anak muda, jangan remehkan musuh. Kalian sangat kuat, kalian harus menderita kerugian besar. Markis dengan cepat memperingatkan, tetapi ia tertegun sebelum berbicara. Karena Luming telah dibunuh oleh mereka, dan aura kemunculan Luming membuatnya tercengang. Total ada lebih dari selusin pembangkit tenaga listrik di alam Raja Dewa, mereka yang berada di bawah Raja Dewa, juga elit. Ketika Luming dan Luming menggerakkan tangan mereka, para barbar ditekan, terutama para dewa. Begitu mereka mulai, mereka membunuh 2 dewa barbar berturut-turut. Apakah ini masih kantor jenderal? Lingkaran Markis Meng, yang kemudian bergejolak, memimpin orang-orang untuk menyerang dan membunuh dengan ganas. Dengan Luming dan partisipasi mereka, hasil pertempuran telah ditentukan. Tak lama kemudian, para barbar di kapal perang ini juga telah dimusnahkan. Sayang sekali ada seseorang di sini. Kapal perang ini tidak bisa direbut. Gumam Luming. Terima kasih, adik kecil. Saya tidak tahu harus menyebutnya apa. Markis datang dan mengucapkan terima kasih. Jenderal Luming takut meremehkannya sekarang. Luming, kata Luming sambil tersenyum. Luming, tukang bunga tamu dari istana kerajaan Taiksu. Mata sang raja bergerak dan berseru, tampaknya pernah mendengar nama Luming.
Generasi muda, Lu Ming tersenyum. Memang benar pahlawan lahir dari masa muda, dan nama Tan Hualang memang pantas menyandang reputasinya. Puji sang pangeran, kau tersanjung. Ayo kita keluar dulu, kata Lu Ming. Kemudian mereka mundur dari kapal. Begitu mereka tiba di luar kapal perang, mereka mendengar raungan keras di kejauhan. Itu berasal dari kapal perang terbesar. Di depan kapal perang itu, api berkobar ke langit, dan sebuah meriam raksasa melesat keluar dari kapal perang. Sebuah kapal perang sepanjang 100 juta mil, sebagian besarnya hancur berkeping-keping. Boom! Kemudian, terjadi ledakan besar lainnya di area itu, dan kapal-kapal perang terus meledak dan puing-puingnya berhamburan. Kemudian, Lu Ming melihat ada dua sosok dalam pertempuran sengit itu. Salah satunya adalah seorang jenderal dari pasukan pembasmi ke-8, dan yang lainnya adalah seorang barbar kekar. Keduanya bertarung, langit berbintang bergetar, kekuatan mengerikan yang tak tertandingi, memenuhi ratusan juta mil langit berbintang. Kekuatan yang mengerikan, pupil, mata Lu Ming mengerut. Kekuatan kedua pria ini sangat kuat dan mengerikan. Kekuatan bertarung mereka benar-benar jauh di atas para dewa. Ini benar-benar eksistensi mengerikan dari dewa dan raja. Kecepatan orang-orang sangat cepat, dalam sekejap, mereka bertarung dengan puluhan jurus. Namun, jenderal dari pasukan ke-8 tetaplah yang lebih kuat. Bahkan, kali ini mereka datang menyerang dengan terencana. Orang-orang yang datang ke sini pasti akan memusnahkan armada barbar ini. Jika tidak, mereka tidak akan berani menyerang. Jenderal dari pasukan ke-8 yang membasmi barbar meraung, langit berbintang berguncang, dan tombak-tombak melesat ke dalam kegelapan malam, dan orang barbar yang kuat itu pun takluk. Setelah beberapa jurus lagi, orang barbar itu tersapu tombak, separuh tubuhnya meledak, dan tubuhnya terhempas dengan liar. Jenderal barbar yang terluka parah melancarkan serangan dahsyat dari jenderal pasukan pembasmi ke-8, dan tidak memberi pihak lawan kesempatan untuk bernapas. Setelah beberapa gerakan, ia akhirnya meledakkan pihak lawan dan membunuhnya di langit berbintang. Jenderal barbar itu terbunuh. Melihat pemandangan ini, Lu Ming dan yang lainnya tahu bahwa hasil perang ini sudah pasti. Ayo pergi ke kapal perang lain. Segera, Lu Ming memimpin orang-orang untuk membunuh kapal perang lain. Sekarang adalah kesempatan bagus untuk mengambil pujian, dan Anda tidak boleh melewatkannya. Kemudian mereka membunuh kapal perang yang lebih besar dan bertempur dengan orang barbar di dalamnya. Lu Ming selalu berada di garis depan, bertarung dengan orang barbar di puncak wilayah Shenwang untuk mengasah dirinya. Pertempuran ini tidak berlangsung lama. Dengan pemusnahan para jenderal barbar, jenderal pasukan pembasmi ke-8 bergabung dalam pertempuran, dan situasi pertempuran mulai jatuh di satu sisi. Lebih dari setengah hari kemudian, mereka semua mendapatkan keunggulan di setiap kapal perang, dan banyak pasukan barbar di kapal perang hampir hancur. Lebih dari setengah hari kemudian, pertempuran antar kapal perang berangsur-angsur mereda, pasukan barbar dihancurkan, dan Taixu Chao meraih kemenangan besar. Baiklah, dalam pertempuran ini, kita telah meraih kemenangan besar. Ketika para petinggi pemerintahan berkumpul kembali, sang jenderal mengumumkan, tetapi matanya bagai kilat, lalu ia berkata, "Namun, ini hanyalah barisan depan pasukan barbar, dan pasukan besar di belakang belum tiba. Namun, pasukan kita akan segera datang, dan akan melancarkan serangan balasan pemusnahan total untuk merebut kembali wilayah bintang yang direbut oleh pasukan barbar." Jenderal mengumumkan. Setelah itu, mereka naik kapal perang dan mencari tempat untuk beristirahat, menunggu kedatangan pasukan berikutnya. Lebih dari 10 hari kemudian, pasukan ke-8 dari pasukan pembasmi datang dan membawa berita. Resimen lain dari pasukan pembasmi juga telah siap dan akan segera melancarkan serangan. Benar saja, beberapa hari kemudian, mereka melancarkan serangan dan menyerang wilayah bintang yang diduduki oleh bangsa barbar. Di langit berbintang yang luas, terjadi banyak peperangan. Lu Ming dan pasukannya, mengikuti pasukan ke-8 Miman, bertempur melawan bangsa barbar, mengumpulkan prestasi tempur dan mengasah diri. Ini adalah pertempuran yang berlarut-larut dan mustahil untuk segera menentukan pemenang atau pecundang. Pada hari-hari berikutnya, setiap beberapa bulan, terjadi perang besar. Waktu berlalu begitu cepat, Lu Ming dan mereka telah berada di medan perang selama hampir 10 tahun. Dalam 10 tahun terakhir, Lu Ming dan kelompoknya telah mengalami puluhan pertempuran. Tentu saja, ada juga yang kalah, tetapi mereka yang selamat semuanya elit dan telah ditempa, dan semangat juang mereka membara di malam hari. Dalam pertempuran hidup dan mati, beberapa orang bahkan berhasil menerobos. Faktor kekuatan dewa asli beberapa orang telah ditembus, dan kultivasi beberapa orang telah ditembus. Dan panen Lu Ming juga luar biasa. Setelah pertempuran dan penempaan terus-menerus, kekuatan senjata penguasa akhirnya berhasil menerobos, mencapai 3 kebangkitan. Tidak hanya itu, tetapi juga kekuatan dewa Taiyin jenis lain menerobos dalam satu gerakan dan memasuki 3 kebangkitan. 2 jenis kekuatan dewa terbangun 3 kali berturut-turut, yang tidak diragukan lagi memperkuat kekuatan Lu Ming. Kebangkitan ketiga adalah fondasi untuk memasuki Raja Dewa. Banyak orang terjebak di puncak gunung, tetapi mereka belum terbangun 3 kali. Namun, Lu Ming, yang hanya Raja Wuzong, telah membangkitkan 3 jenis kekuatan dewa 3 kali. Jika para dewa teratas mengetahui hal ini, mata mereka akan memerah karena iri. Tentu saja,
kemajuan terbesar dibuat oleh para dewa. Para dewa, potensinya tak terbatas, dan dalam pertarungan, ia terus meningkat setiap hari. Kekuatannya semakin kuat, dan kekuatan berbagai teknik rahasianya pun semakin kuat. Bahkan, pencapaiannya telah menembus level pertama dan melangkah ke level kedua dewa dan raja. Kecepatan ini sungguh menakutkan. Tahukah Anda, para dewa baru saja menembus Senjun Yizong dalam waktu singkat. Baru lebih dari 10 tahun yang lalu mereka berhasil menembusnya. Kecepatan ini sungguh luar biasa. Setelah 10 tahun bertempur, Taiksu Sengchao mengerahkan banyak pasukan di sisi ini, dan akhirnya berhasil merebut kembali wilayah bintang yang telah direbut oleh bangsa barbar. Namun, Taiksu Ziarah tidak berniat melepaskannya. Mereka meningkatkan kekuatan, bersiap untuk melakukan serangan balik, menyerang wilayah bangsa barbar, dan saling memberi pelajaran. Di sebuah planet sumber daya, Lu Ming dan timnya ditempatkan sementara di sini, menunggu pengiriman. Kekuatan matahari masih sedikit lebih buruk. Lu Mingpan berada di tempat yang tinggi dan rendah. Di langit, sebuah bintang raksasa melayang, dan ada gumpalan cahaya yang tersebar, menyatu menuju Luling dan diserap oleh Luling. Inilah energi bintang, bagi matahari. Lu Ming memanfaatkan energi bintang untuk memahami kekuatan matahari. Kekuatan Taiyin telah dibangkitkan 3 kali, tetapi kekuatan matahari masih selangkah lagi. Lu Ming ingin memahaminya sesegera mungkin. Dengan cara ini, seni rahasia aslinya yang berkaitan dengan 2 jenis kekuatan dewa dapat menjadi yang paling kuat. Saat Lu Ming sedang serius memahami, ia menerima pesan dari Lan Sang. "Jenderal, tolong." Lu Ming bergerak, kembali ke kamp, dan melihat seorang pria besar berbaju zirah. "Lu Ming, Jenderal, tolong pergi ke pertemuan. Pertempuran di Jalan Han yang Agung." "Bagus." Lu Ming mengangguk, tidak diragukan lagi. Wajar bagi para jenderal pembasmi untuk meminta mereka berdiskusi. Lu Ming terbang bersama pria berbaju zirah itu. Namun setelah terbang cukup lama, Lu Ming merasa ada yang tidak beres. Karena tempat yang mereka tuju semakin sepi. Sepertinya Kam Jenderal tidak berada di arah ini. Lu Ming berhenti dan bertanya dengan suara dingin. "Jenderal tidak akan memanggilmu ke barak kali ini, tetapi di tempat lain." "Jalan Han yang berlapis besi. Benarkah?" Lu Ming berbisik, dan cahaya dingin melintas di matanya. Tubuhnya tiba-tiba melesat dan menerjang pria berbaju besi itu. Ia berteriak dengan marah, "Siapa kau?" Boom! Sebuah tangan besar meraih, menuju pria berbaju besi itu. Pria berbaju besi itu terkejut dan berteriak. Napasnya terengah-engah, dan sebuah tinju menghantam Lu Ming. Pria berbaju besi ini memiliki kemampuan seperti Raja Dewa tertinggi, tetapi ia sama sekali bukan lawan Lu Ming. Dengan satu gerakan, tubuh pria berbaju besi itu bergetar hebat dan jatuh berulang kali, menghantam puncak gunung. "Siapa yang mengirimmu? Katakan." Lu Ming berteriak dingin. "Kurasa kau salah paham. Jenderal benar-benar mengirimku untuk mencarimu." Pria berbaju besi itu masih tegar, tetapi tubuhnya terus mundur, ingin memperlebar jarak dengan Lu Ming. "Jika kau berani melawan, kau harus berhadapan dengan jenderal." Lu Ming berteriak, kakinya tiba-tiba menginjak tanah, dan tanah pun meledak. Lu Ming, bagaikan Kunpeng, menyerbu ke arah pria berbaju besi dengan kecepatan yang mencengangkan, dan langsung menyusul pria berbaju besi itu. Pria berbaju besi itu tak punya pilihan selain melawan Lu Ming. Namun, Lu Ming kini sedikit lebih kuat daripada 10 tahun yang lalu. Raja Dewa Puncak Jenderal itu sama sekali bukan lawannya. 2 orang beradu beberapa jurus berturut-turut, tubuh pria berbaju besi itu terlempar, menghancurkan beberapa gunung, dan memuntahkan darah. "Katakan, kau dikirim ke sini." Lu Ming berdiri di atas seorang pria berbaju besi di kehampaan, dan berkata dengan dingin. "Aku." Pria berbaju besi itu membuka mulutnya dan ingin berbicara. Tiba-tiba, di udara, cahaya pedang meledak dan menebas pria berbaju besi itu. "Ayo," hampir seperti cahaya pedang. Cahaya pedang, kecepatannya tak terbayangkan, menebas ke arah pria berbaju besi itu. Bagai peri yang terbang dari langit, menerangi bumi. "Kau," pria berbaju besi itu tampak panik, dan hendak meraung, cahaya pedang itu datang. Puh, seluruh tubuh pria itu terbelah 2. Kemudian, tinggi di udara, sesosok tubuh berjubah hitam turun. Pria ini terbungkus jubah hitam, dan ada energi aneh yang menyelimuti seluruh tubuhnya, sehingga Lu Ming tidak dapat melihat melalui penampilan orang lain, bahkan indera spiritualnya pun sulit ditembus. "Siapa kau?" Lu Ming menyipitkan mata dan saling menatap, membuat gestur defensif. Meskipun pihak lawan telah membunuh pria berbaju besi itu, Lu Ming tidak menyangka pihak lawan akan datang membantunya. Sebab, Lu Ming sangat jelas merasakan bahwa pihak lawan mengirimkan mesin pembunuh ringan, yang jelas-jelas ditujukan padanya. "Orang yang membunuhmu." Suara orang berjubah hitam itu serak dan buruk rupa, seperti gesekan logam pada umumnya. Kong, begitu suara lawan bicaranya terdengar, langit dipenuhi suara pedang. Cahaya pedang yang mengerikan menebas ke arah Lu Ming. Menghadapi cahaya pedang ini, Lu Ming secara naluriah merasakan krisis yang kuat. Pistol ajaib. Lu Ming menunjukkan pistol ajaibnya dan menusukkannya. Dewa perang raksasa muncul di langit, memegang tombak panjang dan menikam ke depan. Namun, cahaya pedang itu menebas, mengeluarkan suara keras. Lu Ming berubah menjadi dewa perang, dan dikalahkan, terbelah 2. "Bunuh, cepat!"
Keras, akurat. Wei Neng sangat mengerikan. Lu Ming merinding. Gerbang penguasa. Lu Ming meraung, dan pintu dominasi muncul dan menghalanginya. Kapan? Cahaya pedang menebas pintu sang penguasa, yang membuat pintu sang penguasa bergetar hebat, seolah-olah akan runtuh. Pada saat yang sama, kekuatan teror menyerang Lu Ming. Tubuh Lu Ming gemetar dan mundur dengan cepat. Kekuatan yang mengerikan. Lu Ming menekan ki dan darah yang bergejolak, dan hatinya ketakutan. Kekuatan pria berjubah hitam ini mengerikan. Bukan seberapa tinggi kultivasi lawannya. Lu Ming dapat dengan jelas merasakan bahwa lawannya bukanlah kultivasi alam Raja Dewa, melainkan alam Raja Dewa. Bahkan bukan Raja Puncak, melainkan alam bawah. Namun, tampaknya lawannya sengaja menyembunyikan pencapaiannya dan menunjukkan beberapa teknik rahasia. Tubuhnya diselimuti oleh aura misterius, sulit bagi Lu Ming untuk menilai secara akurat prestasi pihak lain. Tapi ini jelas sosok yang mengerikan. Begitu Lu Ming mundur, pihak lain terus menyerang, dan cahaya pedang yang mengerikan membunuh Lu Ming. Setiap cahaya pedang dapat dibandingkan dengan serangan penuh dewa tertinggi. Lu Ming tidak berani gegabah. Dia menunjukkan tubuh roh kuno, dan tubuhnya dengan cepat membesar menjadi dewa kuno berbaju biru. Boom! Lu Ming selangkah demi selangkah, satu tangan mengacungkan senjata ajaib, sebuah sungai panjang muncul, untuk menutupi pihak lain. Pada saat yang sama, dia memanipulasi gerbang dominasi dan menekan lawan. Selain itu, ketika serangan ini pecah, Lu Ming juga menggunakan teknik rahasia Yin Yang Sentong. Di langit, dua pusaran air tiba-tiba muncul, satu dingin dan yang lainnya panas. Mereka semua melancarkan serangan destruktif dan membunuh pria berjubah hitam itu. Serangan Lu Ming seperti badai. Begitu serangan seperti itu terjadi, bahkan jika itu adalah dewa tertinggi, ia akan terbunuh. Pada saat yang sama, pria berjubah hitam itu berteriak, dan cahaya pedangnya membubung ke langit. Seluruh tubuhnya seakan berubah menjadi pedang ajaib, seolah mampu menembus alam semesta dan membelah langit berbintang. Cahaya pedang membumbung tinggi, dan sungai panjang bagaikan bima sakti terbelah dua. Kemudian, ia menghantam gerbang utama dan menerbangkannya. Ada luka pedang yang dalam di sana. Akhirnya, ia bertabrakan dengan kekuatan penghancur murid Dewa Yin dan Yang, dan mengguncang seluruh langit. Gas kuat yang tak terhitung jumlahnya membombardir bumi, bintang sumber daya mengalami ledakan besar, pecahan-pecahan tanah terus meledak, magma menyembur ke langit. Jika terus seperti ini, tak lama lagi planet sumber daya raksasa ini akan hancur dalam perang antara keduanya. Apa yang terjadi? Perang di sini telah mengguncang barak-barak di planet sumber daya. Banyak orang melihat sisi ini dan berpikir mereka telah diserang oleh bangsa barbar. Meskipun planet sumber daya sangat besar, puluhan ribu kali lebih besar daripada ribuan dunia kecil, dalam hal levelnya, pergerakan perang terlalu besar. Ia saling bertabrakan, seluruh planet berguncang dan akan hancur. Bahkan orang-orang di seberang planet pun dapat merasakannya dengan jelas. Pedang pembunuh. Sepertinya mereka tahu bahwa mereka telah memperingatkan orang-orang di barak. Pria berjubah hitam itu menggunakan jurus unik. Tiba-tiba, beberapa cahaya pedang yang mengerikan meledak ke langit dan menembus langit berbintang. Setiap cahaya pedang mengandung potensi mengerikan untuk membunuh. Itu adalah pedang pembunuh dan penebas. Kekuatannya dahsyat dan mengerikan. Cahaya pedang itu menyelimuti Lu Ming dari berbagai arah. Jelas, pihak lawan ingin menghabisi Lu Ming sebelum para prajurit dari barak tiba. Boom! Pada saat ini, tubuh Lu Ming memancarkan aura yang lebih mengerikan, kekuatan agung yang tak tertandingi, bagaikan jurang yang tak berujung. Kekuatan tempur 5 kali lipat. Sejak saat itu, Lu Ming terus-menerus mengaktifkan taktik tempurnya, dan akhirnya berhasil mengaktifkan kekuatan tempur 5 kali lipat. Dengan kekuatan tempur 5 kali lipat dan Dewa Zira Biru kuno, kekuatan Lu Ming menjadi sangat dahsyat. Ledakan, tombak tirani itu melesat melintasi kehampaan dan meledak, menciptakan arus udara yang dahsyat dan bergulung ke segala arah. Ledakan, 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 tombak basen bertabrakan dengan pedang pembunuh dan tebasan, dan raungan mengerikan pun terdengar. Planet itu terus-menerus meledak, dan separuh kecil dari seluruh bintang sumber daya langsung meledak. Lu Ming dan pria berjubah hitam itu melesat ke angkasa, memasuki angkasa, berkonfrontasi di kejauhan. Di kejauhan, pelangi muncul dengan kecepatan luar biasa di sisi ini. Kali ini, kau beruntung. Suara serak pria berjubah hitam itu terdengar, lalu berubah menjadi cahaya pedang. Tubuhnya melesat dan menghilang. Begitu pria berjubah hitam itu pergi, beberapa pria besar berbaju besi terbang mendekat dan berdiri di kehampaan, mata mereka seperti kilatan listrik. Inilah orang kuat dari tentara ke-8 Miman. Di bintang sumber daya ini, selain Lu Ming, ada juga klan-klan lain, serta pasukan tentara ke-8. Jenderal Qianlong, apa yang terjadi barusan? Seorang pria berbaju besi mengenali Lu Ming. Lu Ming adalah kepala keluarga jenderal, yang bisa disebut kepala kediaman jenderal atau jenderal. Saya baru saja diserang. Lu Ming berkata, seseorang menyerangmu. Apakah itu barbar? Kata Han berbaju besi. Entahlah. Pihak lain terbungkus jubah hitam dan tidak bisa melihat penampilannya dengan jelas, tapi dia seharusnya bukan barbar. Lu Ming berkata, bukan barbar. Beberapa jenderal berbaju besi mengalihkan pandangan mereka dan bergumam dalam hati. Dia bukan barbar. Apakah itu musuh Lu Ming?
Jika ya, mereka tidak akan bisa ikut campur. Baiklah, kami akan segera mengirim seseorang untuk menyelidiki, Jenderal Qianlong. Kau kembali ke barak dulu. Seorang pria berbaju besi berkata. Berapa banyak orang yang dalam masalah? Lu Ming mengangguk dan terbang ke baraknya. Lu Ming terbang ke barak, mengerutkan kening. Ia menebak-nebak, siapakah pria berjubah hitam itu? Atau siapa yang mengirimnya? Apakah itu pangeran, atau dikirim oleh penguasa negara? Lu Ming memikirkannya, tetapi ia tidak merasa demikian. Jika pangeran atau penguasa negara, aku khawatir ia akan langsung dikirim untuk membunuhnya oleh orang kuat di kerajaan dewa. Namun, pria berjubah hitam itu jelas bukan Raja Dewa, melainkan Raja Dewa, tetapi kekuatannya luar biasa. Ini adalah bakat yang unik, kekuatan tempurnya mengerikan. Wah, lawannya memiliki aksara Cina kuno asli. Tepat pada saat ini, suara rumus pengukuran terdengar dari pengenalan Lu Ming di laut. Apakah ada aksara Cina kuno asli? Lu Ming terkejut. Ya, meskipun dalam perang tadi, lawan tidak menggunakan aksara Cina kuno asli, tetapi masih ada sedikit fluktuasi yang kutemukan. Cara mengukur kata-kata, aksara Cina kuno asli, apakah itu dia? Secercah cahaya melintas di mata Lu Ming. Di Taiksu Sengchao, hanya ada satu orang dengan aksara Cina kuno asli, satu pedang kaisar. Lu Mingyue berpikir semakin mungkin. Dalam perang tadi, pihak lain tampaknya sengaja bersembunyi, dan tidak menampilkan seni rahasia asli, yang jelas takut dikenali oleh Lu Ming. Jadi aku harus mengenal Lu Ming. Selain itu, dalam pemahaman Lu Ming tentang Tianjiao, satu-satunya yang memiliki kekuatan mengerikan di bawah Raja Dewa adalah pedang kaisar. Karena pedang kaisar selalu misterius, dan Lu Ming belum pernah melihat pedang kaisar digunakan dengan sekuat tenaga. Pedang Kaisar 1, mengapa kau ingin membunuhku? Lu Ming mengerutkan kening. Kurasa dia menduga kau memiliki aksara Cina kuno asli. Kau, cara mengukur kata-kata. Kurasa aku punya aksara Cina asli. Mata Lu Ming terpaku. Ya, meskipun aksara Cina kuno asli lainnya tidak sesensitif dan bisa merasakannya sepertiku, mereka tetap memiliki beberapa karakteristik, seperti formula aksara perang, yang dapat terus-menerus menghasilkan kekuatan tempur berkali-kali lipat. Misalnya, aku bisa menyimpan banyak kekuatan sihir, dan kekuatannya tak terbatas. Pihak lain punya aksara Cina kuno asli. Jika kau tahu karakteristik beberapa aksara Cina kuno lainnya, tidak sulit untuk menebaknya. Cara mengukur kata-kata. Aku mengerti. Lu Ming tiba-tiba. Dia telah berperang berkali-kali, terutama ketika Istana Taiksu diadakan. Dia memanipulasi formula kata pertempuran dan formula kata ukuran berkali-kali. Semua ini ada di mata pedang kaisar. Melalui pengamatan ini, mungkin Kaisar Jianyi telah menduga bahwa Lu Ming memiliki karakter Cina kuno asli, jadi dia ingin membunuhnya dan merebut karakter Cina kuno asli darinya. Itu masuk akal. Kaisar Jian menduga bahwa Lu Ming mungkin memiliki karakter Cina kuno asli dan ingin menangkapnya. Jadi dia membeli pria berpakaian besi sebelumnya dan menipu Lu Ming untuk keluar sendirian untuk membunuhnya. Karena Lu Ming tinggal di barak atau di rumah Qianlong, ada terlalu banyak master di sekitarnya, dan pihak lain tidak dapat memulai. Namun, pihak lain takut bahwa Lu Ming tidak dapat dibunuh, jadi dia menyembunyikan identitasnya. Karakter Cina kuno asli tidak berani bergerak, dan seni rahasia asli tidak digunakan. Tetapi bagaimanapun juga, pihak lain masih membuat kesalahan. Dia tidak tahu bahwa Lu Ming memiliki formula kata ukuran. Meskipun ia tidak mengaktifkan aksara Cina kuno asli, ia tetap merasakan efeknya. Pedang Kaisar 1. Mata Lu Ming berbinar dingin. Karena kau ingin mengambil aksara Cina kuno asli milikku, aksara Cina kuno asli milikmu akan menjadi milikku. Bisik Lu Ming, mematikan kesempatan itu. Namun, Lu Ming tidak berani meremehkan pedang Kaisar. Kekuatan Kaisar Jianyi benar-benar mengejutkan Lu Ming dan tak terduga. Sebelum sengaja bersembunyi, kebanyakan dari mereka tidak mengerahkan kekuatan penuh mereka. Mereka sangat mengerikan. Jika mereka melakukannya, mereka tidak tahu betapa hebatnya itu. Namun, Lu Ming berspekulasi bahwa kultivasi Kaisar Jianyi seharusnya lebih tinggi darinya. Jika levelnya sama, ia tidak percaya bahwa lawan memiliki kekuatan tempur yang begitu mengerikan, sungguh disayangkan. Memikirkan hal itu, Lu Ming kembali ke barak. Lu Ming, ada apa? Begitu Lu Ming kembali, Lan Sang dan yang lainnya menemuinya dan bertanya dengan cemas. Bukan apa-apa, hanya saja ada mata-mata barbar yang terbunuh. Lu Ming mencari alasan sesuka hati, agar tidak mengkhawatirkan para pedagang biru. Setelah itu, pasukan pembasmi dimobilisasi untuk mencari pria berbaju hitam, tetapi tentu saja tidak ada yang ditemukan. Inilah yang Lu Ming harapkan. Karena pihak lain adalah Kaisar Jianyi, bagaimana mungkin pihak lain diperkirakan bebas untuk tetap menjadi tentara? Benar saja, setelah beberapa waktu, tidak ada hasil yang ditemukan, jadi tidak ada yang terjadi. Di langit berbintang, sejumlah besar kapal perang ditangguhkan, yang sangat spektakuler. Inilah pasukan sayap kanan dari pasukan ke-8 pembasmi, yang dipimpin oleh Rino Huang. Pada hari itu, seorang tamu tak terduga datang ke kapal perang Rino Desert. Saudara Wu, jika kau tidak menikmati waktumu di Istana Guru Nasional, bagaimana kau bisa datang ke perbatasanku? Rino Huang mengepalkan tinjunya ke arah seorang lelaki tua. Lelaki tua ini adalah sepupu dari Guru Nasional saat ini.
Namanya Wu Yan, ia adalah tokoh penting di kantor guru nasional. Bahkan sebagai jenderal perbatasan, ia harus bersikap sopan. Guru ingin meminta bantuan kepada jenderal jika ada urusan, kata Wu Yan sambil tersenyum. Guru nasional ada urusan, aku akan berusaha sebaik mungkin. Aku tidak tahu apa itu. Rino Huang bertanya dengan rasa ingin tahu. Sekarang, kediaman Jenderal Qianlong di wilayah bintang campuran langit seharusnya berada di bawah yurisdiksi jenderal. Kata Wu Yan, ya, apakah itu terkait dengan kediaman Jenderal Qianlong? Tanya Rino Huang. Ya, Lu Ming dari kediaman Qianlong memiliki perseteruan besar dengan guru nasional. Guru nasional ingin meminta jenderal untuk mencari kesempatan menyingkirkan Lu Ming. Hal sepele seperti itu seharusnya tidak sulit bagi jenderal. Kata Wu Yan, singkirkan Lu Ming. Wajah Rino Huang berubah, sedikit bermartabat, dan berkata, hal semacam ini tidak mudah dilakukan. Jenderal, jangan khawatir, guru nasional tidak akan melupakanmu. Jika kau punya permintaan, tanyakan saja. Wu Yan tidak mengerti maksud dari kelaparan badak, dan segera meyakinkan Wu Yan. Hahaha, karena guru begitu lugas, oke, aku akan membantu guru menyelesaikannya. Rino Huang tertawa, hanya satu Lu Ming. Dalam perang perbatasan, dia bisa memiliki banyak cara untuk membunuh Lu Ming, dan bahkan menyanjung guru nasional. Kenapa tidak? Jenderal itu lugas, kalau begitu aku akan kembali dan menunggu kabar baik dari jenderal. Wu Yan tersenyum, bangkit dan mengepalkan tinjunya, lalu pergi. Lu Ming, jika kau menyinggung guru nasional, jangan salahkan aku. Seseorang, pergi dan panggil Lu Ming dari kediaman Qianlong untuk datang ke sini. Segera, Rino Huang memerintahkan orang-orang untuk memanggil Lu Ming. Lu Ming sedang berlatih dan terkejut mendengar seseorang datang untuk mengundangnya. Namun, setelah melihat tamu itu, Lu Ming tidak terlalu memikirkannya, karena ia mengenalnya sebagai penjaga hutan belantara Rino, dan ia tidak boleh dibeli oleh orang lain. Lu Ming mengikuti pria itu ke sebuah aula. Ada beberapa orang di kedua sisi yang merupakan orang kepercayaan Rino Huang. Baik, Jenderal, Lu Ming mengepalkan tinjunya. Lu Ming, ada tugas penting untukmu kali ini. Jalan menuju hutan belantara badak. Jenderal, tolong bicara. Lu Ming Dao. Bagus. Rino Huang mengangguk, lalu melambai. Sebuah pola muncul di langit. Pola itu adalah sebuah planet raksasa. Bintang pelangi, ini bintang sumber daya yang sangat besar, tetapi juga jalan yang penting. Orang-orang perlu menjaganya. Sekarang jenderalku akan memberimu tugas menjaga rumah Qianlong. Kau bisa menjaga di sini selama 10 tahun. Bagaimana? Badak menunjuk ke jalan planet dalam pola tersebut. Menjaga planet. Lu Ming sedikit tertegun. Dia sekarang berada di tengah perang besar. Jika dia diizinkan menjaga selama seminggu, dia tidak akan mendapatkan penghargaan. Tapi untungnya, itu hanya 10 tahun, tidak terlalu lama. Dalam sekejap mata, Lu Ming tidak terlalu peduli. Dia langsung mengangguk dan berkata, oke, kapan kita akan mulai? Petik 2. Mulai besok. Jalan menuju hutan belantara badak. Lu Ming mengangguk lalu pergi. Jenderal, apakah rumah Qianlong boleh menjaga bintang pelangi? Kau tahu, bintang pelangi memiliki pintu masuk lubang cacing. Setelah Lu Ming pergi, seorang teman dekat di tepi badak merasa sedikit ragu. Ya, pintu masuk lubang cacing selalu ada di benak orang-orang barbar yang ingin menyerangnya. Aku khawatir mustahil untuk mempertahankan kediaman Qianlong. Jika kau pergi ke sana, kau akan mati. Manusia lain berkata, tentu saja, aku tahu bahwa setelah orang-orang kediaman Qianlong lewat, kita akan menempatkan pasukan besar di langit berbintang terdekat, dan ketika orang-orang barbar tiba, kita bisa menangkap mereka semua. Rino Huang tersenyum. Ujung lain lubang cacing berada di wilayah orang-orang barbar, dan di ujung ini, di wilayah kita, orang-orang barbar tidak berani mengirim orang langsung menyeberangi lubang cacing karena takut kita akan dijaga ketat, dan kita tidak berani mengirim orang ke sisi lain melalui lubang cacing untuk saling menakuti. Jika orang-orang barbar ingin menyerang kita dan menduduki lubang cacing ini, mereka pasti akan mengirimkan pasukan militer yang kuat. Orang-orang di kediaman Qianlong tidak dapat menghalanginya. Bukankah ini jalan buntu? Rino adalah orang kepercayaannya. Jika kau ingin mengepung dan membunuh orang-orang barbar, sedikit pengorbanan tak terelakkan. Rumah Qianlong adalah umpan yang kutaruh, yang menarik para ahli barbar. Ini semua orang kepercayaan Rhinoceros Famine. Rhinoceros Famine tidak bersembunyi, dan mengutarakan tujuannya sendiri. Tidak benar bahwa ia meminta Lu Ming untuk menjaga planet ini. Memang benar ia meminta Lu Ming untuk dipancing dan mati. Dengan cara ini, ia tidak hanya dapat membantu penguasa nasional untuk menyelesaikan Lu Ming, tetapi ia juga dapat memikat dan membunuh sekelompok orang barbar dan mendapatkan pengakuan, membunuh dua burung dengan satu batu. Jenderal itu bijaksana. Beberapa orang kepercayaan mulai menyanjung. Setelah kembali ke stasiun, Lu Ming memerintahkan tugas untuk dilanjutkan. Keesokan harinya, mereka mulai berangkat ke Bintang Pelangi. Melalui jalan lubang cacing, sangat cepat, beberapa hari kemudian, mereka tiba di Bintang Pelangi. Bintang Pelangi, sangat besar, di atas buah pelangi yang dinamai menurut namanya. Tuan Lu Ming, aku akan memberikannya nanti. Di atas Bintang Pelangi, ada juga seorang pria dan kuda yang menjaganya. Pada saat itu, pemimpin kuda dan manusia ini menyerahkan hak penjagaan kepada Lu Ming.
Dan pria ini pun pergi dari sini. Setelah Lu Ming mengambil alih, ia mulai mengatur. Pertama-tama, menjelajahi setiap bagian planet, sehingga tata letaknya nyaman. Terlebih lagi, ini adalah susunan pertahanan planet. Planet ini telah dilengkapi dengan susunan pertahanan untuk mempertahankan seluruh planet. Namun, setelah menjelajahi susunan tersebut, Lan Sang merasa bahwa susunan itu belum cukup sempurna. Dalam beberapa hari berikutnya, Lan Sang membawa beberapa orang yang ahli dalam susunan tersebut untuk menyempurnakan susunan tersebut. Lu Ming memimpin pasukan besar dan ditempatkan di sebuah lembah. Waktu berlalu hari demi hari, dan dalam sekejap mata beberapa bulan kemudian, seluruh bintang pelangi juga dijelajahi oleh mereka. Lu Ming, ada penemuan. Pada hari ini, Lan Sang tiba-tiba bersuara, mengatakan bahwa ia telah menemukan tempat yang aneh. Melihat Lu Ming, Lan Ming bergegas menghampiri. Paman Lan, apa yang kau temukan? Tanya Lu Ming. Lu Ming, lihat danau itu. Lan Sang menunjuk ke sebuah danau di depannya agar Lu Ming melihatnya. Menatap ke depan, Lu Ming melihat sebuah danau yang panjangnya ribuan mil dan lebarnya. Airnya jernih. Lu Ming mendengar separuh suara, tetapi ia tidak dapat melihat sesuatu yang berbeda. Paman Lan, apa yang aneh dari danau ini? Tanya Lu Ming. Danau ini telah dibangun dengan formasi besar, formasi tersembunyi yang sangat kuat, sepertinya menyembunyikan sesuatu. Jika aku tidak meningkatkan formasi pertahanan planet ini, aku khawatir aku tidak akan dapat menemukannya dengan mudah. Kata Lu Ming. Formasi tersembunyi. Lu Ming ragu-ragu. Menurut Rino Huang, ini hanyalah planet sumber daya biasa. Mengapa ia membangun formasi tersembunyi dan apa yang disembunyikan? Pedagang biru, bisakah kau menghancurkannya? Kata Lu Ming. Ya, tapi akan butuh sedikit waktu. Kata Lu Ming. Baiklah, ayo pergi. Lu Ming mengangguk. Setelah itu, Lan Sang melangkah keluar dan melayang di atas danau. Kekuatan di dahi dan jiwanya melonjak dan berkilauan. Ia melambaikan tangannya dengan cepat, dan rune-rune itu keluar dan jatuh di danau. Danau itu juga dipenuhi cahaya, dan sebuah rune muncul, membentuk sebuah formasi. Memang ada formasi tersembunyi di sini. Segera, Lu Ming mengirim pesan kepada para dewa dan yang lainnya. Tak lama kemudian, para dewa datang dengan sekelompok ahli. Lu Ming memanggil sekelompok ahli, untuk berjaga-jaga, tidak tahu apa yang disembunyikan di sini. Pencapaian formasi Lan Sang sangat kuat. Namun, inti bintang telah ditinggalkan, dan hanya kekuatan jiwa yang tersisa. Butuh lebih dari 2 bulan untuk menghancurkan formasi tersembunyi di danau. Begitu formasi itu hancur, seberkas cahaya muncul, dan kemudian air di danau mulai berputar cepat, membentuk pusaran. Air dari danau memasuki pusaran air dan menghilang, hanya menyisakan gua gelap. Apa yang tersembunyi di lubang ini? Lu Ming mengerutkan kening. Entah kenapa, ia punya firasat buruk. Konon katanya itu hanyalah planet sumber daya biasa, tetapi di sini, terdapat formasi tersembunyi, dan di bawah formasi besar itu, terdapat sebuah gua, yang tidak sesuai dengan berita yang ia ketahui. Akhirnya, Lu Ming memutuskan untuk turun dan melihat-lihat. Ia membawa semua dewa, dan beberapa guru besar dari klan perang kera. Bersama Lan Sang, ia terbang menuju gua. Mereka memperlambat laju, tidak terlalu cepat, karena takut akan bahaya. Gua itu sangat dalam, dan mereka turun hingga kedalaman puluhan ribu mil, lalu gua itu menjadi paralel. Jalannya damai, tanpa bahaya, dan tanpa makhluk hidup. Mereka terbang di sepanjang lorong itu untuk beberapa saat lagi. Di ujung lorong, sebuah ruang bawah tanah yang sangat besar muncul. Di depan kami, ruang itu terus berliku dan berfluktuasi, seperti danau. Di ruang yang berliku-liku itu, terdapat sebuah gua besar, saya tidak tahu harus kemana. Ini, lubang cacing. Lu Ming terkejut. Sekilas ia mengenali bahwa itu adalah lubang cacing. Di sini, ada lubang cacing. Setiap lubang cacing sangat berharga di kerajaan suci Taixu, karena melalui lubang cacing, seseorang dapat dengan cepat berpindah dari satu bidang bintang ke bidang bintang lainnya, yang merupakan sumber daya yang sangat berharga. Setiap lubang cacing harus dijaga ketat. Tapi di sini, mengapa tidak ada yang menjaga?